Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Karena belajar bisa dari mana saja dan di mana saja. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pecahan nilai dan cara menyederhanakan pecahan. Hari ini kita akan belajar pada bab yang sama tentang pecahan, tapi pokok bahasanya adalah membandingkan pecahan. Bagaimana sih cara membandingkan pecahan? Yuk kita simak video pembelajaran ini dengan baik. Membandingkan pecahan berarti melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Untuk membandingkan pecahan, yang harus dilakukan hanyalah membuat kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, lalu melihat pecahan mana yang memiliki pembilang yang lebih besar. Tanda yang digunakan untuk membandingkan pecahan yaitu tanda lebih kecil, tanda lebih besar, dan tanda sama dengan. Ada beberapa cara dalam membandingkan pecahan. Cara yang pertama adalah menggunakan gambar. Di sini ada gambar dua perbandingan ya. Di sini perbandingan pertama adalah dengan sama-sama 4 bagian. Di sini ada yang 2 bagian dan 3 bagian. Bisa kita lihat bahwa di sini adalah pecahan 2/4 dan di sini adalah 3/4. Kita bisa melihat dari pecahan ini, kita bisa bandingkan. Di sini terlihat bahwa penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya, kita tinggal membandingkannya. 2 dan 3, yaitu 2 itu lebih kecil dari 3. Jadi pecahan 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Sekarang gambar yang kedua. Di sini ada 1/2 dan 1/3. Di sini memiliki penyebut yang berbeda. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan gambar, bisa terlihat bahwa 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Bisa kita lihat ya di sini 2/4 lebih kecil dari 3/4 dan 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Itu adalah cara dengan menggunakan gambar. Cara yang kedua adalah menggunakan garis bilangan. Di sini kita lihat ada 3 garis bilangan. Di sini dimulai dari 0, 1/2 dan 2/2. 2/2 itu atau sama dengan 1. Garis bilangan yang kedua di sini ada 0, 1/3, 2/3 dan 3/3 atau sama dengan 1. Garis bilangan ketiga ada 0, 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 atau sama dengan 1. Untuk membandingkan pecahan dengan garis bilangan, perhatikan letak dua pecahan yang akan dibandingkan. Misalkan kita tarik garis di sini terlihat bahwa di sini pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanan. Lalu pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan seperti itu, berarti misalkan kita membandingkan pecahan 1/3 dan 1/2. Bisa kita simpulkan 1/3 itu lebih kecil dari 1/2. Dan misalkan kita bandingkan 1/2 dengan 2/4, 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Dan misalkan kita bandingkan 1/2 dengan 2/3, maka 1/2 itu lebih kecil dari 2/3. Nah, tadi ya, jadi kata kuncinya, jika letak semakin ke kanan, nilai pecahan tersebut lebih besar. Jadi kita bisa melihat kalau di sini kita bandingkan misalkan 2/4, di sini 2/4 dengan pecahan misalkan 5/6. Jadi 2/4 itu pasti nilainya lebih kecil dari 5/6. Seperti itu. Cara yang ketiga adalah membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, dari cara ini kita bisa melihat ada 2 caranya, yaitu dengan penyebut yang sama dengan penyebut yang berbeda. Apabila penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung membandingkan pembilangnya.
Tetapi kalau penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan, lalu setelahnya baru kita bisa membandingkan pembilangnya. Ini adalah contoh dengan penyebut yang sama. Misalkan kalian bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Kita bisa melihat di sini adalah penyebutnya sama-sama 6. Kalau penyebutnya sama-sama 6, kita langsung bisa membandingkan dengan melihat pembilangnya, yaitu pembilangnya adalah 3 dan 5. Jadi, 3 itu kan lebih kecil dari 5. Bisa dipastikan bahwa pecahan 3/6 nilainya lebih kecil dari pecahan 5/6. Contoh yang kedua adalah penyebutnya berbeda. Sekarang bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, penyebut kedua pecahan itu dapat kita samakan menjadi 12, karena penyebut 4 dan 3 itu kelipatannya bisa menjadi 12 ya. Nah, bagaimana agar penyebutnya 12 itu dikali berapa? Pecahan 3/4, maka pecahan 3/4 agar penyebutnya 12, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 3 adalah 12. Dan pecahan 2/3 agar penyebutnya menjadi 12, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikali 4, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8, dan 3 kali 4 sama 12. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya, bahwa pecahan 3/4 senilai dengan pecahan 9/12, dan pecahan 2/3 senilai dengan pecahan 8/12. Karena pecahan 9/12 lebih besar dari 8/12, maka dapat disimpulkan bahwa pecahan 3/4 lebih besar juga dari pecahan 2/3. Nah, ada cara cepat untuk membandingkan pecahan, yaitu dengan cara perkalian silang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkalikan pecahan itu dengan silang. Misalkan di sini ada pecahan 3/4 dengan 2/3. Caranya yaitu 3 dikali 3 yaitu 9, dan 4 kali 2 adalah 8. Kita itu ya, ingat-ingat ya. Jadi dari sini ya, dari atas ke bawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Nah, untuk membuktikannya, kalian bisa mencari penyebutnya dengan cara mengkalikan penyebut tersebut agar penyebutnya menjadi sama. Nah, sekarang contoh soalnya di sini, tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai, lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Dengan melihat gambar, kita bisa menentukan bahwa gambar A itu lebih kecil dari gambar B. Nah, tapi kalau misalkan dalam bentuk pecahan, kita bisa melihat di sini ada tabel dengan 5 bagian, dan di sini adalah tabel dengan 4 bagian. Nah, yang diarsir di sini adalah 2, ini yang diarsir adalah 3. Jadi 2/5 titik-titik 3/4. Nah, kalau misalkan menggunakan perkalian silang, berarti 2 kali 4 sama dengan di sini 8. 2/4 sama dengan 8. Dan 5 kali 3 adalah 15. Jadi kita bisa melihat bahwa 8 lebih kecil dari 15. Jadi tandanya adalah lebih kecil. Jadi pecahan 2/5 lebih kecil dari 3/4. Itulah pembahasan kita hari ini tentang membandingkan pecahan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa membandingkan pecahan itu ada beberapa caranya. Membandingkan pecahan juga bisa kita lihat dari penyebutnya. Ada penyebut yang sama dan ada penyebut yang berbeda. Kalau penyebut yang sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Tetapi apabila penyebutnya berbeda, maka cara yang pertama adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Selanjutnya baru membandingkan pembilangnya. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Silmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.